Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini di kelas 4 kita akan belajar tentang tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran ke-1. Hari ini kita akan belajar tentang perjuangan-perjuangan para pahlawan dari tokoh-tokoh kerajaan pada zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa agar diberikan kemudahan untuk memahami pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja, mari kita simak pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak, adapun kompetensi dasar pada pembelajaran IPS di pembelajaran pertama kali ini adalah 1. Mengidentifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat kini. Dan yang kedua, menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat di masa kini. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Yang kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri dengan rinci. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Adapun tujuan pembelajaran terakhir pada mata pelajaran IPS adalah setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Nah, baiklah anak-anak, pada subtema 1 perjuangan para pahlawan ini kita akan mempelajari tentang pahlawan. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pahlawan ini adalah orang yang pejuang dan gagah berani untuk membela kebenaran. Apakah kamu memiliki sifat-sifat kepahlawanan? Selanjutnya, mari kita berdiskusi. Nah, kalian semua sekarang bisa lihat kan, ada 3 buah gambar. Mari kita diskusi mengenai 3 gambar berikut. Pertanyaan yang pertama, apa yang sedang mereka lakukan? Nah, mari kita lihat ya. Pada gambar pertama ada gambar seorang anak yang sedang dijenguk oleh teman-temannya. Adapun di gambar kedua, itu ada gambar seorang anak yang sedang mengamati kupu-kupu. Dia sedang belajar dengan rekannya tentang lingkungan. Dan yang ketiga, ada gambar anak yang sedang membantu rekannya untuk membereskan buku. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Pertanyaan yang ketiga, hal baik apakah yang bisa kamu contoh dari ketiga gambar tersebut? Ayo mari kita diskusikan lebih jelas. Baiklah anak-anak, berdasarkan 3 gambar tersebut, kita dapat melihat adanya sifat kepahlawanan pada gambar. Nah, pada gambar pertama, sifat kepahlawanannya adalah menjenguk teman yang sakit. Adapun gambar yang kedua itu belajar dengan tekun dan juga sungguh-sungguh. Dan pada gambar 3, menolong teman yang sedang mengalami kesusahan. Nah, anak-anak, sebagai seorang warga negara yang baik, kita sepatutnya mampu meneladani sifat-sifat kepahlawanan seperti pada contoh gambar. Jika ada yang sakit, kita menjenguk teman yang sakit. Kita juga harus belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh
agar kita dapat mencapai cita-cita yang kita impikan. Dan tak lupa pula kita harus saling tolong-menolong. Menolong teman yang mengalami kesusahan adalah salah satu sifat kepahlawanan yang dapat dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, selanjutnya bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Lalu, seperti apakah sifat kepahlawanan yang mereka miliki? Nah, anak-anak, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh pahlawan. Untuk menghargai mereka, kita semua bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian semua untuk membaca. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Untuk mengetahuinya, mari kita pelajari lebih lanjut. Kita akan membaca cerita yang berjudul Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Nah, bisa dilihat di gambar ada ilustrasi gambar Raja Purnawarman. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sentosa. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal dengan sebagai Prasasti Ciaruten. Nah, pada gambar ada contoh prasasti Ciaruten yang dimana prasasti Ciaruten itu merupakan batu yang ada telapak kaki Raja Purnawarman yang diabadikan sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Purnawarman. Nah, anak-anak, setelah membaca teks cerita yang berjudul Raja Purnawarman Panji Segala Raja, mari kita jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Pertanyaan kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Yang ketiga, apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Dan pertanyaan yang keempat, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sifat kepahlawanan? Mari kita ulas satu-satu ya. Pertanyaan pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh Raja Purnawarman diantaranya, pertama, beliau membuat saluran air yang dihubungkan dengan Sungai Citarum di Jawa Barat. Yang kedua, dengan berani Raja Purnawarman memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Dan yang ketiga, selalu berjuang untuk rakyatnya. Untuk pertanyaan kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman.
Nah, setelah membaca cerita yang berjudul Raja Purnawarman Panji Segala Raja, kita dapat mengetahui bahwa sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah berani, pantang menyerah, memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Untuk pertanyaan ketiga, apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Nah, jawabannya adalah dampak perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bagi rakyat Tarumanegara adalah karena ladang mereka mendapatkan aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Adapun untuk pertanyaan yang keempat adalah, menurutmu bagaimana kehidupan Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Baiklah anak-anak, setelah tadi kita telah mencoba mengerjakan latihan soal yang berkaitan tentang cerita Raja Purnawarman Panji Segala Raja, selanjutnya Ibu harap kalian mengerjakan tugas, yaitu menceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawaban kalian. Tulisannya harus memperhatikan peristiwa yang ada ya, secara runtut dan juga menggunakan ejaan yang benar. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang upaya yang dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk mengatasi banjir, di sini Ibu memberikan tambahan materi yang ini sumbernya dari tirto.id, bahwa Raja Purnawarman ini pada tahun 412 Masehi itu memperkuat tanggul Sungai Cupu yang mengalir sampai ke Subang, termasuk diantaranya wilayah Tarumanegara. Lalu pada tahun 417 Masehi melanjutkan pembangunan kanal Sungai Gomati sampai Sunda Kelapa sepanjang 12 km sebagai upaya untuk mengatasi banjir. Dan di tahun 419 Masehi, Raja Purnawarman memperbaiki alur dan memperdalam Sungai Citarum yang mengalir sepanjang 300 km dari Bandung hingga ke Karawang. Nah, karena karya-karya atau jasa dari Raja Purnawarman ini, masyarakat di Kerajaan Tarumanegara, rakyatnya memberikan penghormatan dengan cara mengabadikan jejak kaki Raja Purnawarman pada batu yang nantinya pengabadian jejak kaki itu disebut dengan prasasti yang dinamakan dengan prasasti Ciarute. Ayo mengamati. Nah, kalau tadi kita telah mempelajari tentang Raja Purnawarman yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara, selanjutnya kita akan belajar tokoh-tokoh lain dari peninggalan kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan juga Islam. Peninggalan yang tokoh-tokoh ini wariskan bukan saja hanya berbentuk benda bersejarah, melainkan juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bagi bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak, pada gambar tersebut adalah peta Indonesia yang dimana di situ sudah disematkan raja-raja atau tokoh yang pernah memimpin kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Mari kita lihat, dimulai dari peta Sumatera. Di paling ujung itu ada tokoh atau raja yang disebut dengan Sultan Iskandar Muda yang berasal dari kerajaan Aceh yang ada di Aceh atau sekarang di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Nah, selanjutnya ada Raja Bala Putra Dewa yang berasal dari kerajaan Sriwijaya. Beliau berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya di Pulau Jawa, itu ada di bagian Jawa Barat, itu adalah letak di mana ditemukannya prasasti Ciaruten yang tadi telapak kaki dari Raja Purnawarman, peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang berada di Kabupaten Bogor. Selanjutnya masih di Pulau Jawa juga ada seorang Mahapati yang sangat terkenal, yaitu Mahapati Gajah Mada dan juga Raja Hayam Wuruk yang merupakan yang pernah memimpin Kerajaan Majapahit. Lalu ada di Pulau Sulawesi
Mari kita lihat, di Pulau Sulawesi ada Sultan Hasanuddin, yang mana Sultan Hasanuddin ini disebut atau memiliki julukan sebagai ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin berasal dari kerajaan Gowatalo yang berasal dari Makassar. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan dari raja-raja tersebut secara lebih rinci. Mari disimak penjelasannya. Yang pertama ada Raja Bala Putra Dewa yang berasal dari kerajaan apa? Ya betul, berasal dari kerajaan Sriwijaya yang berasal di Palembang, Sumatera Selatan. Adapun perjuangan yang telah dilakukan oleh Raja Bala Putra Dewa adalah yang pertama, membangun armada laut yang kuat. Yang kedua, pada masa pemerintahan Raja Bala Putra Dewa, kerajaan Sriwijaya ini sedang mengalami masa kejayaannya. Dan yang ketiga, Raja Bala Putra Dewa dengan bantuan Raja Bala Pala Dewa di Pali telah mendirikan Vihara di Nalanda atau sekarang disebut dengan India bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Dan yang keempat, perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka menjadi semakin pesat saat masa pemerintahan Raja Bala Putra Dewa ini. Nah, adapun sikap kepahlawanan yang dimiliki dari Raja Bala Putra Dewa ini adalah Raja Bala Putra Dewa merupakan raja yang berani, tegas dalam memimpin. Baiklah anak-anak, selanjutnya ada Sultan Iskandar Muda yang berasal dari mana? Ya betul, berasal dari kerajaan Aceh. Nah, adapun perjuangan yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda adalah yang pertama, perjuangan yang telah dilakukan yaitu memperluas wilayah Aceh sampai ke Menanjung Malaysia. Dan yang kedua, Aceh ini mengalami masa kejayaannya karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam pada masa kepemimpinan dari Sultan Iskandar Muda. Selain itu, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Sultan Iskandar Muda diantaranya Sultan Iskandar Muda ini adalah seorang yang gigih, pemberani, dan juga rela berkorban. Selanjutnya ada Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini berasal dari kerajaan Gowatalo di Makassar. Sultan Hasanuddin yang mendapat julukan ayam jantan dari timur ini telah melakukan berbagai perjuangan. Di antaranya, yang pertama, Sultan Hasanuddin sangat berani dalam melawan VOC. Yang kedua, Sultan Hasanuddin serta berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Dan yang ketiga, Sultan Hasanuddin membela kehormatan negara dan mempertaruhkan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darahnya, kawan-kawan. Nah, maka dari itu sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Sultan Hasanuddin adalah gigih, pemberani, dan juga rela berkorban. Nah, anak-anak, untuk tokoh yang lainnya terakhir yang akan kita pelajari adalah Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Nah, kawan-kawan bisa lihat di bawah itu ada ilustrasi Gajah Mada dengan Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk itu yang memakai mahkota yang di atas. Adapun Mahapati Gajah Mada yang di bawah yang memegang keris. Nah, perjuangan yang dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk ini diantaranya yang pertama, Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Jadi zaman dulu tuh belum ada Indonesia. Indonesia itu pada zaman dahulu disebut dengan Nusantara, dan Gajah Mada dan Hayam Wuruk ini berhasil mempersatukan Nusantara. Yang kedua, Gajah Mada dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, baik tak kala masih menjadi prajurit hingga menjadi panglima perang, dia sangat bertanggung jawab. Dan yang ketiga, tak kala kerajaan Majapahit diserang oleh Rakuti musuhnya, Gajah Mada berhasil menyelamatkan Raja Jayanegara beserta keluarganya, sehingga kerajaan Majapahit masih tersisa keturunannya. Nah, sikap kepahlawan yang dimiliki oleh Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk ini adalah gigih dan juga pemberani. Nah, anak-anak, setelah kita tadi telah mempelajari tentang peninggalan-peninggalan tokoh
pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Selanjutnya, sebagai evaluasi untuk meningkatkan pemahaman kalian, Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugas, yaitu mencari tahu informasi tentang perjuangan, benda bersejarah, dan nilai-nilai kepahlawanan yang telah mereka wariskan kepada bangsa Indonesia. Nah, kalian bisa mendiskusikannya baik dengan teman, membaca buku, atau bertanya kepada guru. Selanjutnya, tuliskan nilai-nilai perjuangan dan peninggalan lainnya dari para raja yang mempengaruhi masyarakat atau daerah di tempat tinggal kamu. Lalu, tulisan kamu itu bisa memuat semangat perjuangan, nilai pendidikan atau ajaran positif maupun benda-benda bersejarah yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Bagaimana anak-anak? Setelah mendengarkan penjelasan tadi, Ibu harap kalian semua telah memahami tentang perjuangan para pahlawan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam di Indonesia. Ibu juga berpesan jangan lupa untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang telah Ibu berikan ya. Latihan soal ini agar anak-anakku semuanya dapat lebih memahami lagi tentang pembelajaran hari ini. Yang mana tadi kita telah belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tak lupa juga, Ibu berpesan agar tetap semangat dan di masa pandemi ini untuk mematuhi protokol kesehatan, dan kita semua jangan lupa untuk mencintai budaya bangsa Indonesia. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bu Rizka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.